Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ini paket kematian, kebangkitan, dan kenaikan dia ke sorga. Dan pagi hari ini kita berada duduk bersama, bukan karena ada satu kalender merah yang membuat kita bisa berpikir kemana saya akan pergi berlibur, berkumpul keluarga. Tapi hari ini hari di mana kita diajak duduk bersama di dalam perjamuan Tuhan. Dia menanti setiap orang duduk bersama untuk makan tubuh dan darah Yesus. Yesus tidak berkata, ini simbol tubuh dan darahku. Tetapi ketika dia melakukan perjamuan Tuhan, dia katakan, inilah tubuhku, inilah darahku. Kiranya ini menjadi satu kehidupan baru bagi kita. Salib kasih, dari pujian yang kita dengar dari paduan suara, kita akan melihat perjalanan salib kasih. Berada dimulai ketika Yesus ada di Bukit Zaitun. Dia ada di Taman Getsemani. Kita temukan Yesus bergumul di sana. Yesus seolah-olah merasa begitu tersiksa. Kenapa? Karena ada cawan yang mau tidak mau dia harus minum. Kita perhatikan Getsemani adalah tempat di mana mereka melakukan pekerjaan pembuatan minyak zaitun. Minyak yang harus ditumbuk dan mengeluarkan minyak yang murni. Di Taman Getsemani, Yesus berada dalam rasa takut dan gentar. Dan dia berkata, kalau boleh ya Bapa, lalukan cawan ini daripadaku. Kalau boleh ya Bapa, ambil cawan ini, jangan aku minum. Tetapi bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang terjadi. Ada ketaatan yang ditutup dari setiap permohonan Yesus. Perjalanan salib yang disebut salib kasih, kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-18. 1 Korintus pasal yang pertama, ayat ini akan menjadi pembuka bagi kita untuk kita memperhatikan tentang salib kasih. Kita berdiri semua dan kita baca bersama-sama di dalam ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan di dalam nama Yesus. 2, 3. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan, silakan duduk. Pemberitaan dari salib itu sendiri adalah kasih. Pemberitaan dari salib itu adalah kekuatan Allah. Ada pemberitaan tentang salib. Ada berita yang terus tidak pernah berhenti menceritakan tentang salib. Dan salib adalah kekuatan Allah. Pada pertengahan abad yang ke-20, dalam cerita yang saya coba bagikan kepada kita, di wilayah India pernah terjadi ketegangan antara mereka yang mengikut Yesus
dan mereka yang tidak mengikut Yesus. Sampai satu ketika seorang pemuda disuruh untuk naik ke tempat di mana salib itu berdiri. Gedung yang tinggi. Dia harus naik. Disuruh untuk mencabut salib itu. Tapi ketika dia mencabut salib itu, dia tidak dapat mencabut, malah justru dia terjatuh. Setelah itu, kisah itu mengatakan dia masuk ke rumah sakit, dia terbaring. Di sebelah ada seorang anak Tuhan. Dia menceritakan tentang Yesus. Dia ceritakan bahwa saya melakukan hal ini sehingga saya jatuh. Di sampingnya berkata, Yesus tidak bisa dihalangi oleh apapun. Kalaupun simbol-simbol itu diambil, dicabut, pemberitaan salib tidak akan pernah berhenti. Kalau kita lihat di hari-hari ini, begitu banyak orang, mereka tidak mendengar berita tentang Yesus, ataupun mereka seolah-olah merasa menutup diri untuk Yesus. Seolah-olah berita Injil mereka tidak mau dengar. Tetapi Yesus mendatangi mereka sendiri. Ada banyak orang mengalami pertobatan dengan pengalaman mereka melihat sosok. Mereka melihat dari mimpi dan berbagai macam cara. Allah ingin membawa banyak orang untuk dapat menerima keselamatan. Saudara, ada 2 poin yang kita perhatikan dari bagian yang kita baca. Pemberitaan salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Adakah kita menjadi orang-orang yang seolah-olah menjadi orang-orang yang begitu acuh, duduk di dalam rumah Tuhan, tetapi tidak dapat mendengar firman itu? Menjadi orang-orang yang bodoh ini artinya menjadi orang-orang yang cuek, menjadi orang-orang yang tidak memperduli. Apa, saudara? Tapi orang-orang yang berdiri seolah-olah mereka tahu, sangat tahu. Kiranya tidak ada di tempat ini. Pemberitaan salib, bagian berikut. Tetapi pemberitaan salib diberitakan kepada setiap kita. Bagi kita yang diselamatkan, kita yang berjalan di dalam perjalanan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima pemberitaan salib itu karena salib itu adalah kekuatan Allah. Salib berbicara kepada kekuatan Allah, yang artinya kemegahan Allah, yang artinya kemuliaan Allah. Kita menuju gereja yang penuh dengan kemuliaan. Itu menjadi tema pokok kita di sepanjang tahun ini. Salib adalah kemuliaan Allah, yang adalah kekuatan Allah diberikan kepada
27. Mari kita melihat ada apa di dalam Matius 27. Matius 27, ketika Yesus dihadapkan ke Pilatus, wali negeri, beberapa pertanyaan dilemparkan kepada Yesus dengan tuduhan-tuduhan yang diberikan oleh imam-imam kepala dan para tua-tua Yahudi. Begitu banyak saksi-saksi yang didatangkan untuk memberikan tuduhan-tuduhan kepada Yesus. Tetapi ayat 12 dan 13 kita melihat, tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Tidak ada jawaban. Dihadapkan kepada kursi pengadilan Pilatus dengan didatangkan saksi, Yesus menjadi terdakwa. Pada waktu didatangkan tuduhan, tidak ada jawaban satupun dari Yesus. Kalimat tadi katakan, Pilatus menjadi heran. Ayat yang ke-19. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Ketika Pilatus tidak bisa mengambil keputusan untuk apa yang dia perhatikan, untuk apa yang didengar olehnya dari sang istri, "Jangan engkau mencampuri orang benar itu." Pilatus menjadi bingung. Sebagai wali negeri, dia harus mengambil keputusan di hadapan orang-orang yang membenci Yesus, orang-orang yang berteriak untuk Yesus, berada di dalam keadaan yang tidak baik. Pilatus di ayat yang ke-15, telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Pilatus mengambil langkah untuk dia tidak menjadi orang yang seolah-olah bersalah dalam langkahnya. Dia ambil kesempatan itu. Dia ambil satu orang hukuman, dihadapkan kepada banyak orang untuk mereka memilih mana yang harus dibebaskan. Dan pada akhirnya kita temukan, dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?"
Saudara, kenyataan yang harus didengar oleh Pilatus ayat yang ke-21. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Kata mereka, Barabas. Kata Pilatus kepada mereka, jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Pilatus tidak mengambil langkah untuk membuat satu keputusan di dalam menghukum Yesus. Dia kembalikan kepada orang-orang yang berkata, bebaskan Barabas. Apa langkah? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus kuperbuat dengan Yesus yang engkau, yang kalian pilih untuk dihukum? Kalimat yang kita baca, mereka semua berseru, ia harus apa? Apa Bapak Ibu? Ia harus disalibkan. Katanya, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Pilatus tahu permintaan mereka bukan permintaan yang main-main. Permintaan untuk disalibkan itu bukan permintaan yang perkara hukuman biasa. Namun mereka makin keras berteriak, ia harus disalibkan. Menegaskan bahwa kerinduan mereka adalah salib. Haleluya, puji Tuhan. Pilatus, dia memberikan kesaksian. Kejahatan apa? Aku tidak menemukan kejahatan apapun kepada orang ini. Lalu kalau engkau, saudara-saudara berteriak, salibkan dia. Bukan bicara perkara yang kecil untuk hukuman yang diberikan kepada Yesus. Paulus katakan, salib adalah kekuatan Allah. Salib yang dijadikan penghukuman paling hina, itu mendatangkan kekuatan Allah. Salib yang sangat berperan penting. Salib yang punya peran sangat amat penting. Membawa kita untuk mengalami peristiwa-peristiwa di akhir zaman. Kita belajar dari awal di kitab Wahyu tentang anak manusia. Pekerjaan Allah yang berorientasi atau pekerjaan Allah yang berada kepada sikap yang tepat, yang benar, dilihat pada sudut pandang, pikiran, apalagi perhatian, adalah tidak lain kepada karya penebusan, pembebasan, pendamaian, supaya manusia memperoleh hubungan dengan
Allah kembali. Jadi salib yang dikatakan oleh orang-orang tadi, mereka menjadikan salib sebagai satu hukuman yang paling keji, hukuman yang paling kejam, hukuman yang tidak ada hati yang saudara bisa gambarkan seperti apa. Sebab nanti kalau kita perhatikan lagi bagian-bagian apa yang terjadi, saudara, di awal kita melihat peristiwa dalam video, ya, saudara, apa yang ada di hati saudara dan saya ketika melihat bagian-bagian, mungkin saudara selalu perhatikan dalam tontonan-tontonan tersebut. Dalam karya salib, Allah hendak mengadakan kepada setiap kita tentang pekerjaan salib itu berada kepada penebusan, pendamaian, pembebasan. Hubungan Allah dengan manusia putus sudah. Kurang lebih kalau Bapak Ibu perhatikan jeda di Matius, Maleaki, seperti lembaran kosong di sana. Itu bukan batas doa, tapi itu menceritakan tentang peristiwa Allah pernah diam kurang lebih 400 tahun lamanya. Dia tidak lagi berbicara melalui para nabi seperti di perjanjian lama. Tidak ada sesuatu lagi. Manusia sudah berada dalam kehidupan gelap. Tetapi Allah yang punya inisiatif, Allah yang tidak pernah berhenti untuk kembali membangun hubungan dengan manusia. Ia dalam pribadinya yang adalah kasih, kasih tanpa syarat, kasih yang penuh dengan ketulusan, kasih yang bersifat mengorbankan diri. Itulah yang dilakukan oleh Allah dalam merealisasikan segala sesuatunya dengan salib kasih. Allah yang begitu mengasihi manusia, sejak awal ia tidak mengubah Adam dan Hawa ketika mereka jatuh di dalam dosa. Dia tidak membuat Adam dan Hawa hancur, udah selesai. Kalian menjadi orang-orang yang tidak mendengar, aku buat baru saja. Tidak. Tapi Allah membawa sesuatu yang lebih. Dia ingin mengembalikan kehidupan manusia ke tempat semula. Sarana Allah, kayu salib atau salib kasih, adalah sarana Allah untuk melakukan yang pertama tadi saya sebutkan, adalah penebusan dosa. Di dalam Kolose pasal 1 ayat 14, di dalam Dia kita memiliki penebusan itu, yaitu pengampunan dosa. Di dalam salib kita menerima penebusan dosa. Efesus 1 ayat yang ke-7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Di dalam salib kita menerima penebusan dosa. Ada pengampunan dosa. Salib berada kepada pendamaian dengan Allah.
kelima ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran. Di dalam salib kita didamaikan dengan Allah. Ada Roma 5 ayat 10. Saudara boleh baca di bagian sana, saya coba bagikan ayat-ayat yang sudah saya tuliskan. Yang ketiga, salib, kayu salib, salib kasih adalah sarana Allah untuk melakukan pembebasan atas segala kutuk. Roma pasal yang ke-6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, hukuman kekal, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal. Pembebasan atas segala kutuk maut. Jadi tidak bisa ada dalam penawaran bahwa manusia yang berdosa berada pada hidup yang kekal. Mati ya mati. Tapi jangan pikir mati selesai, mati dalam tubuh jasmani kita. Masih ada pengadilan yang akan dilakukan oleh Allah kepada setiap orang. Ada salib Yesus yang dikerjakan kepada kita di dalam menebus dosa. Di dalam salib Dia mendamaikan kita dengan Allah. Di dalam salib Dia membebaskan kita dari hukuman maut, dari dosa, dari kutukan maut. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Allah mengingatkan kepada Adam di dalam Kejadian pasal yang kedua, di dalam suara Allah, suara itu berkata, pada hari di mana engkau memakan buah yang disebut buah tentang baik dan jahat, pastilah engkau mati. Kata pasti menunjukkan pada tidak bisa ditawar. Jadi satu kepastian yang tidak bisa digeser. Allah berkata, pada waktu engkau makan buah itu, maka pasti engkau mati. Mati di dalam seluruh kemuliaan yang Allah berikan kepada Adam, kepada manusia. Ketika mereka makan, apakah mereka mati? Bukan mati dalam keberadaan manusia fisiknya, tetapi mati dalam kemuliaan itu. Mereka tidak menggunakan apa-apa, hidup mereka menikmati segala apa yang Allah berikan. Hubungan dengan Allah begitu baik. Tapi ketika mereka melanggar firman itu, Allah berkata, pada waktu engkau makan, pastilah engkau mati. Dan apa yang kita temukan? Mereka mengalami ketakutan yang besar. Di awal dari itulah kehidupan dosa terbawa. Saudara, kematian sudah menjadi ancaman manusia, sehingga hanya menunggu kapan waktu Allah panggil kita. Tetapi ingat, kematian hari ini, kematian yang akan kita temukan dalam bentuk fisik, itu kematian yang sementara.
berinisiatif sendiri untuk mengembalikan manusia. Ia tidak ingin membiarkan manusia mati konyol dalam kehidupannya yang tadi memiliki kemuliaan itu. Dia ingin kemuliaan itu terbawa. Jadi ketika manusia bertemu dengan kematian jasmani, hidup yang ada di dalam itu tidak mati. Sebab nanti ada kebangkitan orang-orang mati. Kematian orang mati ketika mereka ada di dalam kemuliaan, mereka akan bangkit menyambut Yesus datang kembali. Tapi mereka yang mati di dalam dosa, mereka akan menerima penghukuman di dalam maut tadi. Jadi kita nggak bisa main-main, saudara. Jangan pernah berkata saya biasa aja. Enggak, saudara. Kita tidak pernah tahu batas waktu kita ketika kematian datang. Selangkah kita dekat dengan maut. Tetapi kalau kita terjaga di dalam kemuliaan Allah, hidup kita, hidup di dalam kemuliaan itu, kita terus bangun, kita terus tumpukan. Ketika hampiri oleh kematian secara jasmani, firman Tuhan berkata, engkau ada bersama denganku. Roh kita akan kembali tersimpan di tempatnya. Adalah kukatakan ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis, pertemuan yang menyenangkan, adalah pertemuan orang-orang yang bertahan sampai kesudahan. Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Ada kalimat-kalimat atau ada kata-kata yang menonjol di sana. Saya ajak kita lihat sebentar. Kalimat yang menonjol ini adalah kalimat atau kata-kata yang berhubungan dengan inisiatif Allah. Sebentar. Efesus pasal yang pertama di ayat yang pertama, ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Kita garis bawahi kata mengaruniakan. Ayat yang kelima bagian B. Ayat yang kelima, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Garis bawahi kata kerelaan kehendaknya. Ayat yang ke-6, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Ada kata kasih karunia-Nya dan kata dikaruniakannya. Ayat yang ke-9, sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Kita temukan beberapa kata-kata yang menunjukkan kepada inisiatif Allah. Ada kata mengaruniakan, ada kerelaan kehendak, ada kasih karunia, ada rencana kerelaan. Selalu kata rela yang muncul. Ada kerelaan untuk beroleh penebusan. Allah berikan kerelaan supaya mereka yang dikasihi menerima penebusan.
yang menerima kasih karunia Allah beroleh pengampunan dosa, beroleh kekayaan kasih. Luar biasa, saudara. Betapa besar kasih Allah. Untuk itu Yohanes katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Tegas, saudara. Ada kerelaan hati Allah untuk memberikan kepada manusia penebusan, pengampunan, kasih. Luar biasa. Bicara tentang rela, ya, sungguh besar kasih Allah dengan cara yang kita temukan tadi, kata kerelaan. Berapa kali kita ketemu dengan kerelaan? Bicara tentang rela, bicara pada hati, pada pikiran, pada perasaan, pada kehendak yang menyatu dan terwujud pada kata rela. Apa itu rela? Rela berkaitan dengan, dalam Kamus Bahasa Indonesia, memiliki arti kesediaan, persetujuan, dan kemauan sendiri. Secara umum dikatakan rela artinya bersedia dengan ikhlas hati, tanpa paksaan atau harapan imbalan. Itu rela. Allah memberikan yang namanya kerelaan itu. Allah berikan tempat bahwa aku harus mengembalikan manusia ke tempat kemuliaan itu. Tetapi untuk mengembalikan itu, ada satu pekerjaan yang disebut rela. Apa yang direlakan? Yaitu salib. Allah harus tunjukkan yang namanya kerelaan mengaruniakan kasih yang diwujudkan di dalam salib. Haleluya. Ketika para orang-orang berteriak, salibkan dia, Allah ambil itu. Allah tidak berkata, oke, cara saya. Tidak. Tapi perkataan yang keluar kepada manusia-manusia pembenci kepada Yesus, itu diambil Allah, disimpan Allah untuk dia realisasikan pada pekerjaan penebusan, pendamaian, dan pembebasan kita. Saudara, adakah kita bermain-main hari ini dengan pekerjaan salib? Adakah kita berkata, aku rela Tuhan? Bicara pada kehidupan rela, adakah kita yang sedang bergiat, aku rela melayani-Mu Tuhan, tanpa imbalan apapun. Aku rela bekerja tanpa Engkau harus beri A, B, C, D. Itu bicara rela, Bapak Ibu. Allah tunjukkan sikap kerelaan di dalam hidup kita untuk menebus kita, untuk memberikan kemuliaan itu. Dia harus ambil kalimat-kalimat yang disampaikan, salibkan dia. Bapak Ibu, kerelaan Allah mengaruniakan anaknya. Berapa banyak kita hitung dengan Tuhan? Agak tidak nyaman, tapi kiranya ini memperbaiki kita. Berapa banyak kita berkata, aku rela Tuhan, karena aku cinta Engkau. Aku rela Tuhan, sekalipun seolah-olah aku habis, tapi aku tahu bahwa Engkau tidak pernah berhutang kepada apapun. Sungguh luar biasa Yesus, ya. Salib itulah pekerjaan kerelaan Allah. Ada 7 perkataan Yesus dengan kata yang ada di dalam salib. Berada di salib, berada di kayu salib,
Bapak Ibu sering mendengar kalimat-kalimat tentang 7 perkataan Yesus di salib. Yang pertama, di Lukas 23 ayat 34, saya coba cuplikan supaya Bapak Ibu lebih cepat. Yesus berkata, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di salib, Yesus berikan pengampunan. Yesus minta doa, ampuni. Di salib, Yesus masih mau berdoa dan mendoakan orang-orang pembencinya. Yang kedua, di dalam Lukas 23 ayat 43, kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ketika seorang penjahat, dia berada di sisi Yesus, dia mau menunjukkan kehidupannya, ingatlah akan aku. Yesus berkata, hari ini engkau bersama dengan aku. Terjadi keselamatan. Yesus berikan sesuatu yang baru kepada setiap orang yang mau diselamatkan. Yang ketiga, disalib. Di dalam Yohanes pasal 19 ayat 26-27, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepadanya, Ibu, inilah anakmu, inilah ibu. Yesus sedang memberitahukan tentang mengasihi. Adakah kita mau mengasihi orang yang ada di sekitar kita? Yang keempat, Matius 15 ayat 34. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabatani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ada kata berseru. Yesus mau ajarkan kepada kita, dalam keadaan-keadaan yang tidak baik, baiklah kita berseru kepadanya. Di bagian berikutnya, Yohanes 19 ayat 28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, Aku haus. Dalam kemanusiaannya, dia menunjukkan bahwa begitu berat hidup ini. Dia membutuhkan air. Ingat, Yesus pernah berkata, Akulah air hidup. Menunjukkan kepada kita bahwa kita membutuhkan air hidup, yaitu Yesus sendiri. Berikutnya, di kayu salib, Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sudah selesai bukan berarti gagal. Tetapi Yesus menunjukkan ketaatannya sampai di sana, dia memperoleh kemenangan. Berikutnya, Lukas 23 ayat 46, di kayu salib. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu, di kayu salib, di salib itu kita temukan kesempurnaan 7 kalimat-kalimat Yesus. Angka 7 bicara tentang angka sempurna. Dia menunjukkan kasihnya yang sempurna. Dia tunjukkan kasihnya yang sempurna dalam ketulusan, dalam kata kerelaan tadi. Bagaimana dengan kita? Apa yang menjadi pesan buat kita? Matius pasal yang ke-10 ayat 38, Lukas 14 ayat 27. Kita baca bersama-sama ya.
untuk bagian kita. Matius 10 ayat 38. 2, 3. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Oke, Lukas 14 ayat 27. 2, 3. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebagai pengikut Yesus, Yesus beritahukan bahwa ada salib. Ketika kita ikut Yesus, kita tidak bisa berkata, aku yang penting ikut Yesus dengan caraku sendiri. Gak bisa, saudara. Mengikut Yesus, keputusan kita. Berarti kita harus berada yang namanya pikul salib. Bukan pulang rumah, kita mulai mana? Bentuk kayu seperti apa nih saya mau buat? Saya mau ambil kayu yang sedikit agak ringan. Bambu mungkin. Jangan pakai kayu ulin. Jangan pakai kayu yang berat. Saya kan mau ikut Yesus. Saya mau pikul salib. Jadi seolah-olah kita pulang buat bikin salib, kita mulai mikul. Bukan, saudara. Tetapi bicara tentang salib, bicara tentang penderitaan sengsara yang akan kita lewati. Ada keinginan-keinginan yang bertentangan dengan daging kita, yang harus kita buang hanya karena ingin ikut Yesus. Saudara, kita tidak bisa memilih untuk kita. Saya mau ikut Yesus, saya mau beribadah, saya mau berdoa, saya mau melayani, dan lain sebagainya. Tapi untuk urusan yang lain, gak bisa. Yesus katakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, dia tidak layak bagiku. Ini bukan perkataan saya. Ada ketidaklayakan. Bukan manusia yang memberikan, oh kamu tidak layak, ini tidak layak. Tapi ada ketidaklayakan yang Allah sendiri berikan nilai kepada kita. Kalau engkau tidak memikul salib, maka engkau tidak menjadi murid. Saudara, dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat 23, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Dalam beberapa terjemahan yang coba saya tampilkan di sini, tentang setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Dikatakan, jikalau barang siapa hendak mengikut aku, haruslah ia menyangkal dirinya serta menanggung salibnya tiap-tiap hari. Jadi dalam perjalanan tiap hari ada salib. Katakan lagi. Kemudian orang yang mau mengikut aku harus melupakan kepentingannya sendiri. Wah, ini nggak enak nih ya. Yang mau ikut aku, ia harus rela melupakan kepentingannya sendiri, memikul salibnya tiap-tiap hari. Bapak Ibu mau pilih yang mana nih? Unsur dari kata rela tadi. Ada kepentingan-kepentingan yang harus kita utamakan. Tetapi Allah berkata, kalau engkau ikut aku, kalau engkau mau ikut aku, berarti engkau harus melepaskan kepentingan dirimu sendiri. Wow, sangat tidak enak ya. Tapi itulah salib. Sangat tidak nyaman. Tapi Yesus sedang mengarahkan kita menuju gereja penuh kemuliaan. Masing-masing kita mulai memeriksa. Masing-masing mulai menyelidiki, Tuhan, keputusanku apa sekarang?
Proses mengikuti Yesus ternyata harus pikul salib. Ada kalimat yang disampaikan di dalam Lukas, saya sampaikan di baptisan air, pengarang baptisan air. Di dalam Lukas pasal 14, 26 sampai 27 dikatakan, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak menjadi muridku. Ada kata membenci. Jadi saya harus benci keluarga, saya benci istri. Bukan. Kata membenci ini artinya menunjukkan kepada satu sikap, keterikatan kita yang lebih kepada apa yang melekat, yang ada, atau keterikatan kita itu kepada Yesus. Jadi ada unsur tadi, kerelaan tadi. Maukah engkau lepaskan itu? Demi aku ingin melayani, demi aku ingin berbuat, demi aku ingin bekerja untuk Tuhan. Di dalam bagian kita, di dalam rumah Tuhan, Allah sedang menanti buah, saudara. Unsur kerelaan adalah unsur karya salib Yesus. Yesus tidak mempertahankan diri. Bapa tidak menjadikan satu, udah nanti aja, pokoknya nanti caranya aku, tidak. Tapi kalimat seruan dari orang-orang tadi berteriak itu diambil, ditangkap Allah untuk direalisasikan pada penebusan, pendamaian, dan pembebasan. Betapa beruntungnya Allah yang sudah korbankan putranya menjadi bagian kita. Ada kayu kasar yang menjadi lambang penderitaannya. Ada darah mengalir dari kening Yesus, itu pujian tadi. Lalu ada seorang bapa yang menangis, penuh duka. Ingat, saya berkata dalam firman Tuhan minggu kemarin, ketika Yesus berteriak Eloi, Eloi, Allah penuh dengan duka karena cawan itu harus diambil. Mari teruslah perbaiki hidup kita dalam momen kematian Tuhan. Di dalam momen ini kita lihat salib kasih. Salib kasih adalah kasih yang sempurna adanya. Di depan kita ada perjamuan Tuhan. Saudara, kita diundang untuk duduk bersama dalam meja perjamuan Tuhan. Di awal saya katakan, Yesus tidak berkata, inilah simbol tubuhku, inilah simbol darahku. Tapi kata Yesus, inilah tubuhku, inilah darahku. Siapkan diri untuk ada di dalam perjamuan kudus. Pada satu bukit jauh dari sini, selamat menikmati salib kasih, yaitu lewat perjamuan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Pada saat tubuh
angkat tinggi roti yang adalah tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan untuk kita ada di dalam bagiannya. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Terima kasih Tuhan, Engkau ingatkan kembali tentang Engkau yang berada di dalam salib itu. Terima kasih untuk tubuhmu yang sudah dihancurkan, sehingga kami dapat mengambil bagian kecil untuk kami hidup di dalam tubuh Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya, darahnya. Dengan iman nyanyikan pujian. Oh, terima kasih. Sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Mari angkat cawan dan dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Terpujilah Engkau Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Oleh darah Yesus, setetes darah cukup Tuhan. Di dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sedang berjumpa dengan segala bentuk pergumulan, engkau diberikan kemenangan. Di dalam nama Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah yang memberikan kami kemenangan. Tidak ada keterikatan, sebab engkau memberikan kami kemenangan. Iblis tidak lagi dapat membawa kami kepada penghukuman, tetapi engkau memberikan kami kemenangan. Engkau bayar dosa kami dengan salib itu. Engkau bayar dosa kami dengan
Puji Tuhan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi nama Yesus. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Puji Tuhan, kami bersorak peroleh kemenangan di dalam Yesus. Kami bersorak atas pekerjaan kemenangan yang Engkau kerjakan kepada kami. Terpuji, pujilah namamu, kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih. Biarlah apa yang kami terima hari ini sebagai satu perjalanan hidup kami, melihat bahwa salib kasih, salib di mana Bapa
menangis melihat anaknya meminum cawan untuk memberikan kehidupan bagi kami manusia. Tuhan, terima kasih buat janji. Terima kasih untuk pekerjaan salib-Mu. Kami melangkah dengan iman, tetap memandang kepada salib. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan.
ajaib. Selamanya Engkau Allah kami yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami tetap memuliakan Engkau. Salib Tuhan membawa kami untuk menikmati kemuliaan itu. Puji Tuhan, terima kasih. Diberkatilah ibadah kami yang sudah kami lakukan Tuhan. Semua para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ikut dalam pelayanan hari ini, diberkati Tuhan. Pakai lebih heran, perlengkapi selalu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga pelayanan kami sungguh memuliakan Engkau dan kami menerima bagian kami dari Engkau. Terima kasih setiap jemaat Tuhan yang sudah hadir. Kami pun diberkati Tuhan dalam seluruh kehidupan kami, mengikut Yesus. Keputusan kami mengikut Yesus, Engkau bawa kami untuk memikul salib. Tuhan, kami tahu kekuatan kami tidaklah seberapa. Ada kalanya kami begitu lemah Tuhan, tertunduk dan tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi ada pekerjaan Roh Kudus Engkau sudah berikan kepada kami untuk tetap berada di jalan salib itu. Kami menikmati kekuatan-kekuatan baru, sehingga hidup kami mengalami kemenangan, mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan, mengalami banyak perkara ajaib dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kematian Tuhan yang sudah diingatkan kepada kami. Engkau bukan Tuhan yang mati, terkubur dan tidak hidup. Tapi peristiwa kematian mengingatkan kami bahwa Engkau pernah ada di dalam salib itu. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Memberkati setiap persembahan yang akan kami berikan, kecil ataupun besar, kiranya Engkau berkati. Berkati pekerjaan umat-Mu, berkati usaha mereka, berkati pendidikan anak-anak mereka, dan biarlah Engkau semakin ditinggikan dan diagungkan di dalam hidup mereka. Terima kasih, pertemukan kami kembali pada ibadah Minggu Kebangkitan. Kami kembali datang menikmati kemenangan Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami, berkati dengan kuasa-Mu, sehingga kami alami kuasa keajaiban itu terus menerus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sebentar akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tolong sertai kami dalam perjalanan pulang, dan tibakan kami di rumah dengan keadaan baik dan selamat. Dimanapun kami berada hari ini, kami tetap menjaga hidup kami terhubung dengan Engkau, supaya kami tetap menikmati janji itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami pulang dan bawa segala berkat kemurahan. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai Yesus datang kembali di dalam kemuliaannya menjemput kita anak-anaknya. Dan berkat itu kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu tolong duduk sebentar. Persembahan ada di sebelah kanan dari saya. Boleh nanti keluar. Lalu ada berkat untuk kita nikmati, merayakan kematian Tuhan, merayakan kemenangan Tuhan. Selamat menikmati salib kasih. Amin. Tuhan memberkati.